NIM 24541106. Di sini saya akan menjelaskan lebih ke mempresentasikan hasil dari proyek chapter 2. Di sini saya menggunakan Flutter sebagai framework dari Dart untuk membuat aplikasi Pokédex. Nah, ini saya sudah menginstal dan menjalankan emulator namanya PixelEmu, dan ya aplikasinya sudah berjalan sih. Jadi saya akan coba menjelaskan alur aplikasinya saat ini. Di sini saya bisa menuliskan nama saya ya, tidak adalah Fadli. Terus ada email address fadli@gmail. Ini contoh aja ya, gmail.com. Terus ada masukin password, terus register. Nah, di sini data kita itu sebenarnya ada tersimpan di dalam Firebase. Ini kita refresh. Nah, data kita itu ada di mana ini. Jadi kedepannya kita bisa menggunakan plugin yang sama, kredensial yang sama, jadi email sama password yang tadi, jadi bisa login lagi gitu. Di sini juga udah bisa ada sistem untuk dark light-nya ya, UI. Kalau mau pakai tema dark bisa, light bisa, atau mengikuti sistem itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri cukup sederhana, jadi tapi masih bisa dikembangin lagi. Jadi saat ini kita ada list Pokemon ya, ada Bulbasaur, Eevee, Charmander. Terus ketika kita klik, dia bakal masuk ke detail Pokemon tersebut. Lalu kita bisa lihat ability, stats, sama moves-nya dari Pokemon itu. Kalau kita pencet salah satu di bagian moves-nya ini, misalnya kita klik Ice Beam, ini ada penjelasannya. Ice Beam itu special accuracy-nya 100% ya. Detail-detail dari moves itu akan muncul gitu, beserta dengan deskripsi penjelasannya Ice Beam ini apa gitu. Terus di ability-nya juga sama gitu. Ya, terus di sini juga ada tambah favorit ya, dari sini. Misalnya kita pengen spiritual, kita tambahin favorit, terus coba klik ini, ini bakal muncul nih. Jadi kita misalnya suatu saat pengen baca lagi atau pengen tahu tentang Pokemon ini, sudah nggak perlu capek-capek kita scroll. Nah, gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, ini data Pokemonnya dapat dari mana sih? Data Pokemonnya itu saya ambil dari ini, ya, Open API dari Pokemon. Ini dia. Jadi kita misalnya bisa nge-get list Pokemon tuh ngambilnya dari mana sih? Dari sini. Tuh, sangat banyak ya. Ini kan Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Jadi pertama tuh Bulbasaur, kita lihat dari list ini. Bulbasaur. Nah, kenapa sih tak ada fungsi search di sini? Sebenarnya kan bisa aja kita masukin fungsi search di sini ya. Nah, cuma kenapa nggak ada? Karena dari API-nya sendiri itu belum menyediain fungsi search itu. Jadi belum ada nih, dari dokumentasinya juga nggak ada nih untuk fungsi search. Jadi mungkin kedepannya kita tetap bisa menambahkan fungsi search, tapi kita nggak terpatok dengan ini gitu, API-nya. Jadi kemungkinan misalnya kita buat fungsi kayak kita
create semua dulu tuh data seluruh Pokemon, terus kita simpan ke satu database, misalnya Skillet atau apa gitu. Nah setelah itu baru kita aja dari situ kita bikin fungsi search-nya gitu, jadi mapping datanya dari Skillet-nya ya, karena saat ini belum sampai situ dan mungkin bakal akan saya lanjutkan, dan beberapa fitur juga masih bisa dikembangkan berdasarkan dengan dokumentasi API yang ada. Jadi kayak kita bisa nambahin mungkin pengen cari data-data dari atau data-data apa ya, misalnya evolution gitu, nanti bisa aja. Oke. Apa lagi yang kita semua. Nah di sini juga udah ada ini ya, konsep apa sih namanya, kalau misalnya kita scroll page load, page column, jadi kita uh, cuman panggil API ketika dia nge-scroll ke bawah gitu. Gambarnya juga gitu ada lagi image, jadi dia ada nggak nunggu dulu tapi dia nyampaikan data dulu baru dia panggil API gambarnya, itu sih. Nah dari sini ada aplikasi-aplikasinya. Di sini ada CMP, kita manggil eh, apa namanya, ya manggil settingan-settingan dari Firebase itu tadi kan sangat sensitif ya, jadi kita baiknya simpan di .env, terus kita panggil pakai .NET package dari Flutter itu .NET, jadi data-data yang sensitif itu nggak bakal ke expose ke GitHub gitu. Itu terus ya ada fiturnya di Bouncer ini uh, ini ya, kan kita ketika manggil API itu misalnya kita ini deh, misalnya kita search, step search itu kita hmm, kan nggak mungkin misalnya kita ketik panjang-panjang A B C D E, nggak mungkin kita ngehit lima kali kayak itu, makanya kita perlu di bouncer. Jadi ketika kita ketik A B C D E, fungsi set itu cuman ambil sepersekian detik dari uh, tipe kita nge-type gitu, misalnya A B C D E, berarti kita cuma misalnya kita cuma API aja yang kasih gitu, jadi kan membantu performance dari API itu ya, dan aplikasinya juga gitu, jadi nggak posting misalnya. Terus ya di sini ada fitur-fitur terpisahin, ada fitur outside session, ada repository juga di sini. Tuh, terus ini dari favorit tadi tuh, ini fungsi pagesnya gitu, ada add bar, terus favorit, terus kayak ada favorit dia bakal simpan favorit ya gitu. Nah untuk favorit sendiri itu kita belum menggunakan database apa-apa ya, jadi tidak disimpan di Firestore atau database manapun, jadi itu masih disimpan di lokal. Jadi seandainya aplikasinya kita loadkan pun, contoh nih, ini masih bisa dikembangkan lagi sih. Misalnya saya logout nih, saya logout, saya coba keluar dari sini. Nah misalnya saya udah logout terus saya klik favorit, data favorit itu masih disimpan. Harusnya kan harapannya data favorit itu kan disimpan di Firestore ya, karena setiap login setiap akun kan bakal beda favorit akunnya. Nah saat ini belum gitu, jadi masih pakai 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 inilah, pakai local database itu, simpan di device-nya, jadi belum disimpan di Firestore ini. Firestore masih belum, masih belum saya buat malahan. Ya itu sih. Apalagi ya, ya sejauh ini itu sih, mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi.
Jadi misalnya saya kemarin ada brainstorming dengan cloud, jadi apa-apa aja yang bisa dikembangkan dari API ini ya, salah satunya tadi fungsi set itu bisa kita kembangkan pakai tadi disimpan di sebuah database atau misalnya lab, terus kita mappingin dari satu-satu, misalnya fungsinya apa, oh ini ketemunya ini gitu. Karena saat ini dari dokumentasinya sendiri pun belum menyediain, terus kayak kita juga bisa kembangin dari data location, moves, dan lain-lain. Oke, sekian sih presentasi dari saya untuk project Capstone ini. Terima kasih.